لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Ada Ustaz yang mau bertanya? Ada? Tak ada. Ustaz? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ingin bertanya kepada Pak Kiai, khususnya permasalahan yang sering kita lihat di medsos Pak Kiai, tentang bagaimana, ya mungkin maaf sebelumnya, NU garis lurus begitu Pak Kiai. Apalagi baru-baru pada ketika menjelang tanggal pergantian tahun Pak Kiai, banyak kita lihat ya yang sampai azan di tempat ibadah yang lain dengan yang lain-lainnya. Jadi bagaimana tanggapan Pak Kiai terhadap yang demikian, sementara nanti pada ketika kita pertanyakan itu adalah hal biasa katanya begitu. Jadi azan di tempat ibadah yang lain, bahkan kadang-kadang permasalahan sholat pun kalau memang perlu nggak ada masalah begitu Pak Kiai jawabannya. Jadi mohon tanggapannya Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini bertanya, tapi pertanyaannya pakai bahasa isyarat. Sebenarnya yang ditanyakan, ada orang-orang Islam menjaga tempat ibadah agama lain pada waktu Natalan. Itu yang ditanya. Bagaimana kalau ada orang Islam menjaga acara Natalan? Ada di Medan? Gak ada ya. Biasanya di Jakarta, di Surabaya, di Jawa yang banyak. Kalau itu yang ditanyakan ya jelas tidak boleh. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah pada kebaikan dan ketakwaan. Kalau urusan kebaikan, ketakwaan kita diperintahkan tolong menolong. Buya bangun pondok, kita wajib menolong. Tengku Fahmi bangun pondok, wajib menolong. Gak boleh kita ini misalnya menggembosi. Apa ya? Jangan gak boleh. Karena ini kebaikan. Jadi untuk kebaikan dan ketakwaan wajib tolong menolong karena perintah. Kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong pada kemaksiatan dan permusuhan atau kezaliman. Kalau urusan kemaksiatan gak boleh membantu. Contoh, ada tempat berjudian, menolong tidak boleh. Ada tempat kemaksiatan, tidak boleh memban. Ada teman mau membunuh orang, tidak boleh memban. Ada orang mau menyembah selain Allah, mau melakukan kesyirikan, tidak boleh memban, gak boleh bantu. Karenanya kata para ulama fuqaha seperti dalam fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juga di dalam kitab-kitab yang lain seperti Al-Ilmam. Jadi kitab Al-Ilmam biqawatil Islam, mukhtasarnya Al-I'lam biqawatil Islam, karangan Imam Ar-Rasyidi, dan kitab-kitab yang lain. Umat Islam ini tidak boleh menjual barang-barang untuk keperluan acara keagamaan, hari raya agama lain. Gak boleh. Misalnya ada acara menyembah patung, menyembah berhala, lalu pesan makanan catering pada kita, gak boleh. Ini untuk apa? Ini untuk nyembah patung, gak boleh. Atau untuk Natalan, gak boleh. Kalau gak bilang-bilang gak apa-apa. Ada orang agama lain beli makanan banyak, dia untuk Natalan, dan gak bilang-bilang, kita juga gak tahu dan kita gak tanya, gak apa-apa.
Tapi kalau diberitahu nggak boleh. Termasuk menjaga tempat prostitusi, kemaksiatan, menjaga tempat perjudian. Jadi satpamnya perjudian nggak boleh. Jadi satpamnya kesyirikan nggak boleh. Nggak boleh juga. Karena termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ini untuk persoalan agama lain. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil laghwi marru kirama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah itu, mereka juga adalah orang-orang yang tidak menghadiri zur. Zur itu secara bahasa artinya kepalsuan atau kebohongan. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan apabila mereka melewati sesuatu yang tersia-sia, yang enggak ada gunanya, maka mereka melewatinya dengan menjaga kemuliaan dirinya. Nah, zur ini artinya apa? Dalam kitab-kitab tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir-tafsir yang lain. Sebelum datangnya Islam di kota Madinah ada berhala namanya berhala zur. Namanya zur. Orang-orang musyrik jahiliyah dulu setahun sekali bikin acara hari raya di berhala ini. Pada awal-awal Islam masuk ke Madinah, sebelum ada larangan kalau orang musyrik bikin acara, sebagian orang Islam ada yang menonton. Ya karena tontonan. Tapi begitu ayat ini turun, walladzina la yashhaduna zura, orang-orang yang tidak mendatangi zur, tidak mendatangi acara berhala zur. Setelah ayat ini turun, para sahabat gak ada yang menonton acara zur. Mengapa? Karena itu kesyirikan, kemaksiatan, gak boleh ditonton. Karena ridho terhadap kemaksiatan termasuk maksiat, ridho terhadap kekufuran termasuk kufur. Dan apabila sahabat setelah turun ayat wa idza marru bil laghwi marru kirama, apabila mereka melewati sesuatu yang tersia-sia, kalau orang musyrik mengadakan hari raya di berhala zur, kalau sahabat melewati, mereka melewati di situ dengan menjaga kemuliaan dirinya. Bagaimana? Walaupun lewat mereka gak melihat, tetapi pandangannya diarahkan ke arah lain. Misalnya berhala di sana, berhalanya di sana, acaranya di sana, terpaksa lewat di sini, lewatnya agak miring menoleh ke sana. Mengapa? Gak boleh nonton, karena itu laghwi, sesuatu yang tersia-sia, gak ada gunanya, kesyirikan. Ini perintah Al-Quran. Karenanya ya, kalau menurut kitab-kitab fikih yang menjadi pedoman para ulama-ulama dulu, para kiai NU, nggak usah garis lurus. Para kiai yang dulu yang lurus-lurus ya gak boleh memang. Yang sekarang nih yang melakukan biasanya yang bengkok-bengkok. Dan mayoritas kiai masih gak mau seperti itu. Rata-rata kiai gak setuju dengan itu. Karena guru kami dulu, kiai kami cerita, guru kami kiai yang dulu ya. Karena di kota itu ada gereja. Lalu di gereja itu kan ada berhala. Kiai dulu itu kalau sebelum ada mobil kan naik dokar. Apa kalau di sini dokar? Hah? Sadu ya, naik sadu. Itu kalau mau lewat di sana gak boleh sama kiai. Jangan lewat sana. Di sana ada gereja. Kita itu harus gak suka. Lewat aja harus gak suka. Kalau ada jalan lain. Itu kiai dulu. Lewat saja enggan kiai-kiai itu. Kalau di jalan itu ada tempat ibadah agama lain, kita harus seperti itu. Engkau mau menjaga jadi satpam, tambah gak boleh, lewat aja gak boleh. Lewat aja kiai dulu gak mau itu. Karena masalah ini saya kira jelas ya. Mungkin Ustadz ini ingin tahu apa namanya ya, penjelasan dari NU garis lurus. Sebenarnya bukan dari NU garis lurus, dari kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu ya begitu. Aqulu qauli hadza wallahu a'lam.
Silakan diserahkan sama itu Bapak. Bapak-bapak dulu ya, Bu. Silakan mikrofonnya. Siapa yang pegang mikrofon? Oke, silakan itu di belakang mikrofon. Oh, yang lain-lain kalau ada minuman boleh diminum ya. Insya Allah nggak usah sungkan-sungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Pak Zulfakri. Saya anak saya dari sini, Pak Kiai. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya satu, Pak Kiai, begini. Dulu zaman Rasulullah itu pemimpinnya Rasulullah. Setelah beliau meninggal, ada sahabat yang melanjutkan. Setelah itu ada lagi yang melanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dunia ini siapa pemimpin di Muslim sekarang ini? Yang kedua, di Indonesia ini siapakah pemimpinnya? Apa jadinya kalau kita ini tidak ada pemimpin? Apakah itu salah satu kelemahan kita? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi sejak 100 tahun yang lalu, umat Islam, utamanya yang ahlus sunnah wal jamaah, itu seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Artinya tidak punya pemimpin. Dan pemimpinnya banyak sekali. Karenanya di akhir zaman ini umat Islam ini dituntut untuk mencari ilmu agama. Cari ilmu agama kepada guru-guru yang bisa dipercaya. Mengapa di akhir zaman ini pemimpin tunggal gak ada? Memang diisyaratkan itu. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, isyarat kalau umat Islam ini pecah menjadi berbagai negara. Pemimpin tunggal tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun." Bagaimana sikap kamu apabila kamu telah berpakaian fitnah? Apa maksud berpakaian fitnah? Lalu fitnah itu kamu anggap sebagai sunnah. Berpakaian fitnah itu artinya bagaimana? Pakaian itu termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia sehari-hari. Kita ke pondok pakai baju, ke masjid pakai baju, kerja, ke pasar, ke kantor, ke sawah pakai baju. Di akhir zaman ini ada perkara-perkara, sebenarnya perkara itu jadi fitnah. Fitnah itu artinya menjadi ujian dan dampaknya negatif, artinya gak baik. Tapi fitnah itu kita perlukan seperti halnya kita memerlukan baju. Bahkan fitnah itu sampai pada tahap kita anggap sebagai kebaikan, sebagai sunnah. Sudah gak malu-malu. Apa contohnya fitnah? Tidak baik tapi kita butuhkan seperti butuh pada baju. Contohnya televisi, TV. Kalau saya tanya ibu-ibu di belakang, di rumahnya ada TV apa enggak? Ada? Ada ya? Kalau TV dinyalakan, kira-kira yang ditonton itu ceramah agama apa film sinetron? Film sinet berarti fitnah. Semua orang punya TV dan dianggap sunnah, dianggap baik. Mengapa dianggap baik? Dulu orang kalau masuk rumahnya orang, biasanya ada rak, ada bufit atau ada rak, di situ ada Al-Quran, ada Yasin, ada apa. Sekarang kalau masuk rumahnya orang, yang kelihatan pertama apa? TV, TV-nya besar. Qurannya di mana? Qurannya ketelisut-ketelisut, baru dicari menjelang Ramadan. Ini sekarang. Dan TV ini menjadi kebutuhan, seperti kita butuh baju. Mengapa? Kalau gak punya TV susah. Anak kita betah di rumah tetangga yang ada TV-nya. Ini baru TV, belum lagi Android HP. Saudara buka HP, kira-kira apa karena yang banyak, apa karena kebutuhan, apa karena main-main?
buka HP. Misalnya karena nelpon orang tua, karena apa? Banyak karena main-main. Berarti fitnah. Kalau sudah ada HP, ada internet, ada wifi, ada, itu fitnah lagi. Nah, akibat fitnah-fitnah ini yarbu fihas shaghir. Anak-anak kecil cepat sekali tumbuh menjadi dewasa. Setelah TV ini ramai ya, channelnya ada 5 atau lebih. Masa puber anak-anak lebih cepat daripada masa sebelumnya. Ini fitnah. Lebih cepat. Kenakalan remaja semakin cepat. Karenanya beruntung anaknya ada di pondok. Coba gak ada di pondok, ada SMP, SMA. Enggak terkendali. Wayah romu fihal kabir. Yang dewasa cepat haram, cepat lemah, cepat sakit-sakitan, cepat tua, cepat mati. Ini yang dewasa. Mengapa? Ya karena fitnah. Fitnah ini menyebabkan pola berpikir manusia itu materialistik. Yang dipikirkan cuma uang. Akhirnya cepat sakit, cepat galau, cepat risau. Wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Kalau sebagian fitnah ditinggalkan, gak punya TV, gak punya HP atau gadget lainnya, apa kata orang? Ketinggalan zaman, meninggalkan sunnah. Dan ini terjadi. Saya pulang dari pondok tahun 2004, mau menikah, belum punya HP. Ketemu saudara, teman pondok masih saudara, bilang pada saya, kamu kok gak pegang HP? Loh, saya untuk apa beli HP? Saya tidak merasa penting nelpon orang, dan saya kira orang juga tidak ada yang penting nelpon saya. Kata saudara ini, sekarang sudah zamannya, kalau gak punya HP ketinggalan zaman. Saya gak punya uang beli HP. Loh, kamu kan banyak kenal kiai-kiai besar, mereka sering membutuhkan kamu, coba minta HP, insya Allah dikasih. Ya malulah, masa ingin punya HP minta-minta. Karena habis itu ngajar di perguruan tinggi, kadang ceramah, kadang dikasih uang sama orang, lama-lama isi amplop, isi dompet dilihat, kok cukup beli HP. Akhirnya beli HP, takut ketinggalan zaman. Setelah punya HP, apa yang terjadi? Bingung, siapa yang mau ditelepon ini? Ayah ibu belum punya, kakak adik belum punya, bingung juga. Lama-lama tahun 2009, 2010 kira-kira, jumpa dengan kawan saya, tanya, apa merek HP kamu? Bagus, Nokia tipe baru. Loh, ganti Ustaz. Ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Loh, apa BlackBerry itu? Ustadz, ini ketinggalan zaman, katanya. Saya bilang, saya ini bukan ketinggalan zaman, memang gak ikut rombongan. Lama-lama beli pula BlackBerry karena takut ketinggalan zaman. Tahun 2014 ada seminar internasional di Surabaya. Saya ini sebagai panitia juga sebagai narasumber. Karena pesertanya Indonesia, Malaysia, dari Medan, dari mana-mana datang. Nah, kawan-kawan kiai-kiai muda lihat HP saya, bilang, Kiai, kok HP-nya masih ini? Kenapa? Kan ceramahnya sudah di Papua, sudah Jakarta, luar negeri, terus mesti gak level Kiai. Mestinya Kiai ini paling enggak Samsung tipe Note 3. Lah apa itu? Saya tak tahu. Wah, nanti tak ajari, katanya. Akhirnya saya diajak jalan-jalan ke mall di Surabaya. Apa? Kiai, ini Samsung tipe Note 3. Berapa harganya? 8,5 juta. Mahal banget. Masa Kiai gak punya uang, katanya. Akhirnya beli, takut ketinggalan zaman. Ini zaman sekarang memang. Dan gak perlu diikuti, gak baik itu. Para sahabat bertanya, mata dzalika ya Rasulullah, itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Tandanya yang pertama, idza kasurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Apabila banyak orang yang pandai ceramah di antara kamu, tapi sedikit yang alim ilmu agama. Sekarang ini cari pembicara, penceramah gampang. Mengapa? Karena semuanya mau ceramah.
Jangankan ustadz yang artis, mau ceramah juga sekarang. Ada artis gak pernah ngaji, gak pernah mondok, katanya bertaubat, tapi langsung jadi ustadzah, jadi ustadz. Tahun 2014 saya diundang di Jayapura. Sebelumnya saya diundang di situ. Waktu undangan pertama jamaah ramai. Setelah undangan kedua tambah ramai pula. Loh, saya ini sudah tambah viral mungkin, kok tambah ramai. Setelah toleh kanan kiri, ternyata penceramahnya dua. Siapa? Salah satunya ustadzah artis dari Jakarta. Oh, sepertinya ini yang banyak pengunjungnya, bukan saya. Akhir zaman memang mau ceramah semua. Nah, ini artinya apa? Di akhir zaman ini kita perlu hati-hati. Jangan mudah terpengaruh pembicaraan penceramah kalau dia bukan ahli ilmu. Dalam urusan agama kita hanya merujuk pada ulama, bukan orang pandai bicara. Karena pelawak berbicara juga. Siapa yang gak jadi pembicara sekarang? Ini yang pertama. Yang kedua, wa kathurat umaraukum wa qallat umanaukum, banyak pemimpin negeri kamu tapi sedikit yang amanah. Kata para ulama, ini isyarat ila tafarruqid duwal al-islamiyah, perpecahan negara-negara Islam. Karena bersamaan memang menjelang adanya TV, menjelang adanya handphone, waktu itu kamera sudah ada. Akhirnya umat Islam, khilafah Utsmani hancur, umat Islam pecah. Ya pecah. Mau disatukan gak bisa sekarang, mau disatukan karena ini takdir. Karenanya kata para ulama, kondisi umat Islam ini hanya bisa diperbaiki oleh Imam Mahdi akhir zaman. Kalau bicara akhir zaman ini Ustadz Rahmat ahlinya, karena beliau memang dijuluki Ustadz akhir zaman. Kalau yang lain ini Ustadz awal zaman. Tapi enggak Ustadz, ya cuma anulah refresh. Kita ini memang semuanya generasi akhir zaman. Cuma beliau yang menyandang ustadznya. Kalau kita generasi. Jadi kalau disatukan gak bisa sekarang itu. Maka bagaimana solusinya? Belajar ilmu. Karena yang menyelamatkan dari fitnah-fitnah itu hanya ilmu agama. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dunia dicari dengan amal akhirat. Artinya apa? Aktivitas apapun sekarang itu ada gajinya. Kalau dulu khutbah Jumat gak ada amplopnya, sekarang tuh ada. Dulu kiai-kiai kampung gak ada gajinya, sekarang ada. Di sebagian daerah ya. Tahun 2012 ada Pak D saya jadi pejabat di Kemenak di kabupaten. Telepon, apa Pak D? Kamu daftar jadi penyuluh. Loh untuk apa? Nanti kamu dapat uang dari Kemenak. Loh saya atas nama apa dikasih uang? Kamu kan ketua masjid, kamu kan mimpin tahlil, mimpin kiai kampung. Saya mikir-mikir, masa mau dikasih uang semua? Lalu yang ikhlas yang mana kalau dikasih semua? Saya gak mau. Saya gak mau waktu itu. Ya Pak D, tapi gak saya datangi. Tahun berikutnya dipanggil lagi, saya gak mau. Tahun berikutnya pas saya ngisi di Masjid Jami di kota, petugas Kemenak datang. Apa? Pak Kiai, oleh Pak Kemenak suruh minta KTP-nya. Untuk apa? Pinjam katanya. Saya kasih. Nggak taunya difotokopi. Setelah difotokopi itu diapain fotokopi? Pak Kiai didaftarkan jadi penyuluh. Nanti dapat uang. Besoknya ditelepon, diajak kumpulan bikin rekening. Saya sengaja gak datang. Oh nggak bisa, saya sibuk. Padahal gak kemana. Karena diajak bikin rekening. Mungkin Pak Kiai punya rekening. Kalau rekeningnya ada, cuma gak ada isinya. Saya kasih nomor rekening. Dapat beberapa bulan ditelepon, Pak Kiai, rekeningnya sudah dilihat apa belum? Pas lewat di ATM iseng-iseng saya lihat. Ternyata ada 2,5 juta. Setelah dapat 2,5 juta, senang juga akhirnya. Awalnya tidak mau, setelah dapat senang.
Mengapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah memang. Sudah gak mau dikasih pula, senang pula akhirnya. Digaji semua sekarang. Karenanya tantangan para asatid, para ulama ikhlas. Gak apa-apa, karena masyarakat sekarang ini sejahtera, guru-gurunya akan dibantu kesejahteraannya. Tapi jangan sampai apa yang disampaikan sesuai dengan pesanan. Na'udzubillah min. Karena ini tantangan memang. Kalau saya misalnya undangan tetangga, dikasih apa gak mau, diantarkan lebih besar ke rumah. Diantarkan ke rumah dan lebih besar. Kalau gak diterima di tempat, repot juga itu. Jadi kalau dianggap ikhlas malah tambah besar itu. Enak juga sebenarnya, bisa berpolitik gitu. Kalau dikasih jak mau, nanti dikasih yang lebih besar itu. Yang terakhir, wa tafaqqahu li ghairiddin. Orang belajar ilmu bukan karena agama, tapi karena apa? Karena formalitas, cari ijazah. Sebelum masa-masa reformasi, pondok-pondok salafiyah yang tidak ada ijazah formalnya, yang cuma ngajar kitab, santrinya penuh. Di Jawa, di Aceh, tah di Medan, di mana-mana. Setelah masa-masa reformasi, Pak Harto jatuh, diganti Pak Habibie, lalu politik multipartai, banyak ustadz, banyak buya, banyak tengku, banyak kiai jadi DPR, jadi bupati, wakil bupati, jadi gubernur. Akhirnya pondok-pondok salaf menurun. Yang ramai sekolah, loh, lebih senang sekolah biar bisa jadi ini. Akhirnya pondok-pondok membuka sekolah formal. Orang belajar ilmu bukan karena agama, karena formalitas. Ini akhir zaman. Dan dirubah gak bisa. Maka bagaimana solusinya? Ya pondok-pondok buka formal. Pada masa-masa seperti ini, para alim, para ulama, para asatid dituntut untuk mengelola pendidikan agama semaksimal mungkin. Yang penting bagaimana orang bisa belajar ilmu agama walaupun dengan membuka formal. Ya kita para asatid minta maaf pada Allah, ya Allah kita gak mau buka ini sebenarnya. Cuma kalau gak ada ini orang gak mau ngaji, gak mau belajar agama. Terpaksa. Dalam kaidah fikih ad-darurat tubihul mahzurat. Ini sudah darurat masa sekarang. Kalau kita cari pemimpin, kita ini nasibnya memang hidup di akhir zaman. Gak punya pemimpin tunggal. Kalau ada pemimpin teriak-teriak mau menegakkan syariat Islam, langsung terjadi pengeboman di Washington, di New York. Afghanistan ya, tahun berapa itu? Afghanistan setelah era 90-an Taliban ini berhasil menguasai Afghanistan, lalu menegakkan syariah. Direkayasa bikin pengeboman WTC di New York. Dibilang yang ngebom Irak dan Afghanistan. Setelah itu Afghanistan dikeroyok, diperangi. Gara-gara syariah Islam. Mengapa negara-negara barat paling takut pada syariat Islam? Artinya pemimpin tunggal sekarang nggak ada, kita nggak tahu. Tapi yang paling menyelamatkan sekarang ini anak kita belajar ilmu agama. Saya kira itu pertanyaannya pendek tapi memerlukan jawaban agak panjang. Wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih pada Ustadz. Kita kasih kesempatan satu lagi dari perempuan ya, dari muslimat, satu orang saja. Mengingat waktu ya, karena ini sudah mau maghrib. Tolong dikasihkan mikrofon. Satu saja lagi yang terakhir. Kasih yang terakhir ya, karena waktu. Ya satu ya, silakan dipercepat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Fairuz. Saya mau bertanya kepada Ustadz, apa hukumnya orang meninggal yang tidak diazankan? Karena kan sekarang udah kebanyakan yang saya lihat kan ajaran itu kan yang salafi itu gitu kan,
keluarga saya banyak gitu. Jadi waktu meninggal ayahnya itu ya banyak perbedaan kami jadi di situ. Jadi saya bilang kita itu orangnya bukan orang biasa, saya bilang begitu. Tapi mereka sudah dapat ditangkap soalannya supaya cepat waktu. Iya. Hukum mengazankan orang meninggal, begitu kan Iya, Bu? iya. Ayo, oke, terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih. Mengazankan orang meninggal ketika pemakaman menurut sebagian ulama itu hukumnya sunnah. Dalilnya dalil kias, dikiaskan dengan orang ketika baru lahir diazankan telinganya. Keluar ke bumi pertama kali diazankan, akhir di bumi diazankan, sunnah. Artinya apa? Kalaupun tidak diazankan gak apa-apa. Yang wajib itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan. Itu yang wajib. Diazankan dan ditalkinkan itu tidak wajib, tetapi lebih lengkap lagi, diazankan, ditalkinkan, lalu ditahlilkan, tambah lengkap itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Berakhirlah majelis kita pada sore hari yang penuh barokah ini, dan kita berharap majelis ini ditutup dengan doa oleh Fadilatul Ustaz Sahibus Samaha. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini, menambah keilmuan kita, terutama anak-anak santri santriwati. Mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi menjadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menggali ilmu, mencari ilmu dengan adab dan akhlakul karimah, dan jangan lupa khidmah sama guru, dan jangan juga lupa untuk lebih semangat lagi berbakti kepada orang tua. Yang dapat saya terima tadi dari Ustadz, nasihat-nasihat beliau supaya jangan menyusahkan orang tua, terutama dalam urusan handphone. Apalagi Ustadz di Ma'had Darul Adib ini ada fenomenal, yaitu berlomba-lomba membeli jubah yang mahal. Ya, jadi itu yang sekarang lebih trendy di Darul Adib ini. Jadi mulai hari ini anak-anak jangan sampai berlomba-lomba membeli baju-baju mahal, mewah, megah, dan itu tidak perlu dan tidak penting. Dan Buya pun sering mengingatkan kalian jangan sampai menyusahkan orang tua. Jadi sampai di sini saja dan ditutup doa oleh yang berbahagia Ustadz. Mudah-mudahan majelis kita ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Setelah doa nanti tolong dikasih jalan, ya, jangan bersalaman lagi. Kalau bersalaman nanti insyaallah tuan guru kita pulang dari sini. Jadi cukup saja memandang wajahnya, itu satu kemuliaan bagi kita semua insyaallah taala. Setelah habis doa nanti ditutup, maka tolong dikasih jalan untuk tuan guru kita keluar ke satu tempat supaya kita ada sedikit jamuan sambil menunggu salat maghrib insyaallah. Dan semua guru-guru ustaz boleh ikut sama-sama insyaallah taala untuk jamuan ringan di tempat di asrama, ya. Jadi tafadhal Ustaz.